Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis ini. Semoga apa yang kita amalkan sebelum dan sesudah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal saleh yang akan kita panen nanti di kehidupan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Apa yang sudah kita lalui dari berbagai macam amalan juga ibadah, terkhusus di 10 pertama Dzulhijjah, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang berkurban, semoga kurbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, mungkin ini pertemuan terakhir berkaitan dengan adab ya saat kita bangun tidur. Untuk selanjutnya insyaallah taala nanti kita akan mulai membahas pembahasan baru, yakni terkait dengan adabul akli wasyurbi, ya, adab makan dan minum. Ya, kita akan habiskan dulu adab bangun tidur. Sudah kita bahas ya di antara adab-adab saat kita bangun tidur, yakni berzikir kepada Allah dengan membaca doa bangun tidur. Kemudian termasuk di dalamnya membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran yang sudah kita bahas. Kemudian juga di antara adab bangun tidur kita berwudu. Ya, berwudu. Termasuk di dalamnya adalah bersiwak atau menggosok gigi. Juga termasuk di dalam adab wudu ini adalah mencuci kedua tangan 3 kali saat kita bangun tidur. Itu ada di rangkaian wudu. Ya, karena di antara sunnah wudu, sebelum berwudu kita mencuci kedua telapak tangan kita dengan menyela-nyela di antara jari jemarinya sebanyak 3 kali. Baik para jamaah, tentang mencuci kedua tangan 3 kali ini disebutkan secara khusus di riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berpesan, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yagsilaha salasan." Apabila kalian bangun tidur, maka kata Nabi, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali. Mengapa demikian? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya semalaman berada. Namanya orang tidur, tidur itu saudaranya kematian. Orang tidur itu biasanya tidak nyadar apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dilakukan tangan dan juga kakinya.
bahkan apa yang keluar dari kubul dan duburnya. Begitu kan? Namanya orang sedang tidur, dia tidak ngerti ini tangannya ngegerayap kemana saja, ada di mana saja. Bisa jadi dia garuk-garuk saat tertidur. Barakallahu fikum, bisa saja ya tangannya itu mungkin memegang sesuatu di dalam tidurnya tanpa dia sadari. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, saat dia bangun tidur hendaknya mencuci tangannya 3 kali. Dan sejatinya ini ada di dalam rangkaian wudu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya berikutnya, ya di antara adab tidur yang juga sudah kita jelaskan adalah segera melaksanakan sholat. Baik itu sholat sunnah, ya lebih-lebih sholat wajib. Sholat sunnah berarti ada tahajud, ada witir. Ya kalau sholat wajibnya, ya yakni sholat subuh berjamaah di masjid yang diawali dengan sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Nah itu semua bagian daripada adab-adab yang bermanfaat bagi kaum muslimin saat mereka bangun tidur. Kemudian terakhir yang ingin kita bahas, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab saat kita bangun tidur, dan ini selayaknya menjadi perhatian bagi para suami, bagi para kepala rumah tangga, yakni berusaha membangunkan pasangannya untuk sama-sama sholat malam atau setidak-tidaknya sholat subuh. Karena ini bagian dari keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita punya istri di rumah, para jamaah, maka selain kita bangun untuk diri kita sendiri, ya, berusahalah untuk membangunkan istri. Kalau istrinya 4, berarti 4 orang dibangunkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib, para jamaah. Kalau kita punya anak keturunan, maka bangunkan juga anak-anak. Jadi soleh itu jangan pengen sendirian. Karena suami bertanggung jawab terhadap dunia sekaligus akhirat dari istri-istrinya juga anak keturunannya. Maka ini keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi. Di dalam sebuah riwayat terdapat di Sunan Abi Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang lelaki, yakni seorang suami yang bangun pada malam hari, lalu dia salat, maksudnya salat malam, dan dia pun berusaha membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, maka dia percikan air ke wajahnya. Suami yang berbuat seperti itu, para jamaah, didoakan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati suami yang melakukan perbuatan itu. Baik, para jamaah. Jadi dia bangun, kemudian berusaha salat malam, dan dia pun berusaha membangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, dia percikan air ke wajahnya. Mercikan air ke wajah itu pakai air seberapa, Pak? 1 gayung atau 1 ember? Kalau 1 gayung 1 ember bukan mercik itu namanya. Itu namanya ngeguyur. Mercikan air itu tangan kita basah, mungkin bekas wudu begitu ya. Kemudian kita cipratkan, kita percikan ke wajahnya. Maksudnya supaya bangun.
Dan istri soleha, ya, ketika suaminya melakukan hal tersebut, dia tidak akan marah. Dia ngerti suaminya sedang mengamalkan hadis ini. Beda kalau kemudian air yang diguyurkan itu satu gayung, satu ember. Ya, wajar saja kalau istri itu marah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dipercikan. Dan percikan itu sejatinya adalah percikan kasih sayang. Taib, hadirin. Kemudian Nabi juga mendoakan para istri, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Semoga Allah merahmati seorang perempuan, yakni seorang istri yang dia bangun di malam hari, fa salat, dia salat, wa aiqadat zaujaha, dan dia pun berusaha membangunkan suaminya. Fa in aba, jika suaminya menolak, nadhahat fi wajhihi alma, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Begitu ya. Jadi kegiatan seperti itu, tindakan seperti itu yang dilakukan oleh seorang suami ke istrinya atau seorang istri ke suaminya merupakan tindakan yang terpuji. Tindakan yang kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti malam hari kalau bapak dibegitukan sama istrinya, jangan marah. Itu percikan air kasih sayang. Ya. Apalagi setelah dipercikan ada ciuman di kening. Oh, masya Allah, gitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Malah nggak jadi sholat, Pak. Malah jadinya ibadah yang lain. Kan tidak masalah, yang itu juga ibadah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang lainnya juga menyampaikan tentang keutamaan membangunkan istri untuk sholat malam. Di riwayat Imam Abi Daud dan juga Imam Ibnu Majah, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abi Sa'id dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, keduanya mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirin wa dzakirat." Masyaallah. Kata Nabi, apabila seseorang membangunkan istrinya di malam hari. Di sini kalimatnya ahlahu, keluarganya. Berarti cakupannya adalah istri dan anak-anaknya. Apabila seorang membangunkan keluarganya di malam hari, kemudian keduanya atau mereka sholat, suami dan istri sholat. Kalau mereka juga membangunkan anak-anaknya juga ikut sholat, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 2 rakaat saja mereka sholat, kata Nabi, maka keduanya akan dicatat sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berarti mereka dengan melakukan hal tersebut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di awal harinya. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah di awal hari, semoga itu menjadi pondasi kuat untuk dia kemudian selalu ingat Allah di sisa harinya. Baik itu di sepertiga pertama, di pertengahan, di sepertiga akhir dari harinya. Kenapa? Karena dia mengawalinya sudah dengan kebaikan. Dia mengawali harinya dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga di waktu selanjutnya dia pun selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah, keteladanan ini lebih dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masuk 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana termaktub di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu, kata Ibunda Aisyah, jika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan,
beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, sebagian penjelasan ulama mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya adalah kata kiasan yang menggambarkan betapa Nabi itu serius dan sungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir Ramadan. Di sebagian penjelasan para ulama juga mengatakan mengencangkan ikat pinggang maksudnya adalah Nabi tidak menggauli para istrinya. Jadi tidak ada jadwal berhubungan badan di 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa Pak tidak ada jadwal? Karena Nabi sungguh-sungguh mengisi malam-malam 10 terakhir itu dengan ibadah. Begitu ya. Jadi jadwalnya libur dulu. Nanti malam takbiran kan bisa dirapel. Begitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Menunjukkan kesungguhan beliau di dalam mengisi 10 terakhir Ramadan. Wa ahya lailahu. Kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan wa ahya lailahu. Nabi pun menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam itu bukan dengan ngobrol. Ya, sebagian orang-orang iktikaf itu malah sibuk ngopi, Pak. Jadi, semua alat kopi itu dibawa sampai 1 tas besar. Timbangannya ada, alat kompornya ada. Tidak apa-apa sebetulnya. Yang penting ngerti batasan waktu. Jangan sibuk ngopi jadinya, gitu ya. Dari mulai jam 11 habis tarawehan, begitu ya, berakhir jam 3 malam. 4 jam ngopi sambil ngobrol, enggak habis-habis. Ini mau itikaf atau mau ngopi, begitu kan? Ngopi tidak ada masalah, silahkan. Tapi ingat waktu. Menghidupkan malam di 10 terakhir Ramadan itu maksudnya bukan sekedar melek. Tapi bagaimana melek kita itu, begadangnya kita itu di dalam ketaatan, kesibukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek tadarrus, ya qiyam salat. Ya capek salat, berzikir kepada Allah. Capek berzikir, balik lagi tadarrus. Begitu kan? Capek tadarrus, balik lagi salat. Begitu sibuk ya beribadah di 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang dimaksud ahya lailahu. Nah, yang ketiga kata Ibunda Aisyah dan ini poin kita yang sedang kita bahas, wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membangunkan keluarganya. Dibangunkan keluarganya di 10 terakhir Ramadan. Sama juga 10 pertama Zulhijjah. Itu juga sama. Contoh praktek para ulama, orang-orang soleh terdahulu juga sama. Mereka bahu-membahu, ya mereka bekerja sama dalam kebaikan untuk memakmurkan 10 pertama ya Zulhijjah. Kan ada 3/10 yang dimuliakan, diagungkan, diistimewakan dan dimakmurkan oleh orang-orang soleh terdahulu. 3 jenis 10 hari. Yakni 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah yang sudah kita lewati, kemudian 10 pertama bulan Muharram, sekitar 2 pekan ke depan. Ya, 10 pertama bulan Muharram. Ini 3 jenis 10 yang diistimewakan oleh orang-orang soleh terdahulu. Bahkan banyak kalam di antara mereka yang kemudian mewanti-wanti kaum muslimin, ya supaya mereka punya perhatian kepada 3 jenis 10 hari ini. Terkhusus 10 pertama Zulhijjah. Ya ada sebagian salaf mengatakan, kami heran, kami merasa aneh kepada mereka yang begitu semangat antusias mengisi 10 terakhir Ramadan dengan semangat ibadah, tapi ternyata mereka loyo. Ya mereka lembek, mereka malas untuk memakmurkan 10 pertama Zulhijjah. Sebagian salaf mengatakan, ya jangan padamkan ya lentera-lentera di rumahmu saat masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, terkhusus hari Arafahnya. Bangunkan karyawan-karyawanmu, pembantu-pembantu rumah tanggamu kalau punya pembantu, untuk sama-sama menyantap sahur, berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari
hari Arafah. Alhamdulillah ya, antusias kaum muslimin terkhusus warga Balikpapan kelihatan sekali. Tanggal 9 itu rata-rata puasa. Kenapa? Karena saya lihat di jalanan itu sore-sore Pak, Masya Allah, itu tukang es kelapa ngantri gitu ya. Kita husnudzon saja mereka beli es kelapa itu untuk buka puasa ya. Karena saya juga nyari begitu. Tiap ketemu ngantri, nggak jadi. Tiap ketemu ada tukang es kelapa ngantri lagi, nggak jadi lagi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sepertinya mereka pada puasa ya, mencari bukaan yang seger gitu. Itu pas tanggal 9 kemarin. Artinya kan Masya Allah, berarti ya betapa besarnya antusias masyarakat kita. Dan ini sesuatu yang memang seharusnya begitu. Setidak-tidaknya 1 hari itu. Kalau kita nggak bisa 9 hari, begitu kan? Lebih idealnya 9 hari Pak. Karena yasumu tis'an min dzilhijjah. Sebagian istri Nabi menceritakan Nabi itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau di pesantren itu rata-rata diamalkan. Masya Allah. Tanggal 1 Dzulhijjah itu ya sudah mulai sahur. Sampai hari Arafah selesai, tanggal 9. Nah kita yang tidak bisa 9 hari, atau setidaknya 1 hari Arafah itu. Ya fadilahnya apa? Keutamaannya apa Pak? 1 hari kita puasa itu akan diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun setelah. 2 tahun, Masya Allah. 1 hari puasa dosa-dosa kita diampuni. Yang dimaksud dosa-dosa kecil. Karena dosa besar harus dengan taubat. 2 tahun dosa-dosa kita diampuni. Tapi jangan disalahpahami. Oh kalau begitu Ustaz, setahun ke depan saya bebas dosa. Kenapa? Sudah pegang tiket ampunan. Enggak begitu. Jangan dipahami begitu. Dosa tetap dihitung dosa. Ya, artinya dosa yang disengaja itu tetap dihitung dosa. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu fadilah yang sangat besar. 2 tahun dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, terutama para suami ya, sebagai pimpinan di dalam rumah tangga. Dan suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, pasti berusaha ya menghidupkan ibadah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, ya di dalam rumah tangganya. Maka ada istilah, ada ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Artinya sejatinya di dunia ini sudah ada surga. Nah surga dunia itu adalah ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesibukannya itu bolak-balik di satu ketaatan kepada ketaatan berikutnya. Dia bolak-balik di satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Dan ibadahnya itu dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejatinya surga dunia. Surga dunia itu yaitu ada laddah, ada tuma'ninah, ada kelezatan, ada ketumakninahan, ada yang namanya halawah, rasa manis, rasa lezat yang dirasakan oleh seorang mukmin saat dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan seorang suami secara khusus dia akan mendapatkan yang namanya qurratu a'yun, penyejuk pandangan matanya, penyejuk jiwanya saat dia melihat istri dan juga anak-anaknya tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya siapa para jamaah yang kemudian kita ini tidak bahagia kalau melihat istri solehah, sudah cantik solehah, gitu kan Pak? Mau apa lagi coba? Gitu ya. Punya istri cantik, sudah cantik solehah, pinter menservis suaminya, begitu ya, enak masakannya. Mau apa lagi? Ya. Dia taat ibadah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Makanya ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Kalau yang membaca doa ini suami. Kalau yang membaca doa ini adalah istri, berarti dari suami kami. Wa dzurriyyatina, dan dari zuriat kami, anak keturunan kami. Apa itu? Qurrata a'yun. Pasangan dan juga anak keturunan yang akan menjadi penyejuk pandangan mata. Mata kita ini akan sejuk memandang mereka ketika memandang itu menjadikan hati kita berbahagia, bergembira, merasa tenang, merasa sejuk. Nah itu qurratu a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini fungsi rumah tangga di dalam ajaran Islam. Bagaimana mereka itu ada di dalam surga dunia sebelum mereka merasakan yang namanya surga di kehidupan akhirat. Jadi perhatikan ini para jamaah. Seorang ayah itu kesibukannya bukan hanya cari nafkah. Mencari nafkah itu salah satu dari kewajiban di antara sekian banyak kewajiban kita sebagai para suami atau para ayah. Tapi bukan itu tok kewajiban seorang ayah. Lebih dari itu, ayah itu adalah pemimpin dan penanggung jawab untuk seluruh anggota keluarganya. Maka ya di antara kewajiban seorang ayah yang kemudian dibantu oleh istrinya yang menjadi seorang ibu bagi anak keturunannya adalah, ini di antara kewajiban lain selain cari nafkah, menanamkan yang namanya rasa cinta kepada ibadah. Menanamkan di dalam hati anak-anaknya kebencian terhadap dosa dan maksiat. Orang tua juga wajib membantu anak keturunannya untuk berbuat kebaikan. Difasilitasi anak-anak itu untuk ibadah. Difasilitasi istrinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya di dalam kitab Musannafnya, beliau menyampaikan, rahimallah walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya itu melakukan kebaikan. Jadi para ayah, para orang tua, fasilitasi anak. Bantu anak-anak kita bagaimana mereka bisa berbakti kepada kita. Maka berikan pendidikan yang terbaik, kemudian berikan keteladanan yang terbaik. Sebagian orang tua, Pak, sebagian orang tua, dia menjatuhkan dirinya sendiri di hadapan anak. Contoh gini. Nah, ngaji. Ayo, kamu itu harus rajin ke TPA. Ngaji sana ke musola. Ngaji ke masjid. Jangan seperti bapakmu ini. Pernah dengar begitu, Pak? Ini orang tua gak bertanggung jawab. Gak ngasih teladan. Sholat. Jangan kayak bapakmu ini. Ya, preman kampung. Gitu. Ini gak benar para jamaah. Gimana kemudian nasihat orang tua itu bisa meresap ke hati si anak, sedangkan orang tua bisanya hanya omon-omon saja. Yang begini nih yang omon-omon itu. Bisanya nyuruh-nyuruh anaknya saja. Tapi dianya nggak mempraktekkan, nggak memberikan contoh. Nabi itu menyampaikan ajaran, itu tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi juga contoh praktek dalam perbuatan. Begitu para jamaah. Nah sebagian orang tua kan begitu modelnya. Nah ngaji, kamu itu harus pintar ngaji, bisa baca Quran. Jangan kayak bapakmu ini nah. Jangan kayak ibumu. Nah ini tidak benar. Bapaknya juga berusaha.
Walaupun mungkin nantinya tidak sepandai anaknya, tidak masalah. Tapi setidaknya anak itu melihat keteladanan dari bapak dan juga ibunya. Ya. Kerja kerasnya mereka, sungguh-sungguhnya mereka untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan soleha. Maka bantu anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, termasuk diantaranya dengan kita memberikan contoh bagaimana bersikap ke orang tua kita sendiri yang menjadi kakek dan nenek mereka. Memberi contoh, ya, memberikan teladan bagaimana sikap baik kita kepada mertua kita, orang tua dari pasangan kita, yang kemudian dilihat, disaksikan, ditonton oleh anak-anak kita. Oh begitu ya, abi saya jadi menantu yang baik untuk mertuanya, untuk orang tua dari ibu kita. Begitu. Nanti si anak juga ngelihat bagaimana ibunya bersikap kepada mertuanya. Itu kakek dan neneknya dari jalur bapaknya. Oh begitu umi kita, masya Allah. Iya, umi itu sangat baik ya ke kakek dan ke nenek dari jalur bapak, berarti ke mertuanya. Ini sering terjadi para jamaah, mantu perempuan dengan mertua perempuan biasanya tidak akur. Ada Pak yang begitu Pak? Saya sering mendapatkan pertanyaan begitu. Ya, di pengajian ibu-ibu, Ustadz mertua saya begini. Itu yang tanya ya berarti kan menantu perempuan, di pengajian ibu-ibu. Mertua saya itu suka banding-bandingkan anak-anaknya. Kalau ada anaknya yang sukses kayak Raya, oh dihormat-hormat, ditinggi-tinggikan. Tidak peduli anaknya itu bakti sama dia atau tidak, sholat atau tidak, nggak peduli. Yang penting ekonominya mapan, pasti dihormat-hormat, pasti selalu disebut-sebut. Tapi giliran ada anaknya yang miskin, gajinya cuma UMR, barakallahu fikum, sering dihina-hina, sering dipandang sebelah mata. Ini namanya mertua apa Pak yang begitu tuh? Menilai anak-anaknya, mantu-mantunya dari sisi dunia. Ketika duniamu bagus, oh berarti kamu anak yang bagus. Ini namanya mertua yang tidak bijaksana. Dan kebuktian para jamaah, ternyata mantu ataupun anak yang ekonominya pas-pasan, mereka lebih berbakti kepada orang tuanya dibandingkan anak-anaknya yang sukses. Artinya jangan dipandang dari sisi itunya. Nah, orang tua itu harus membantu anak-anaknya supaya anak-anak itu berbakti kepada dirinya. Jangan susahkan anak-anak. Jangan jadikan anak itu, barakallahu fikum, dia bersikap serba salah terhadap orang tuanya. Maka ya di antara doa yang bagus, ya Allah jadikan saya di masa tua saya ya tidak menjadi masalah besar bagi anak-anak saya. Begitu. Justru semakin tua semakin menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi mantu-mantunya, juga bagi cucu-cucunya. Ya. Cucunya bangga punya kakek yang soleh, punya nenek yang soleh. Begitu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berusaha ya mencegah mereka dari dosa dan maksiat. Ada sebuah atsar. Suatu ketika Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata ketika turun ayat ke-6 dari surat At-Tahrim tentang kewajiban menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Sahabat Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami dari siksa api neraka. Fa kaifa lana bi ahlina?" Lantas bagaimana cara kami menjaga keluarga kami dari siksa api neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah." Cegah mereka dari apa yang Allah larang atas kalian dan perintahkan mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kita.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang tua itu para jamaah, apakah itu ayah ataukah ibu, selalu mengkhawatirkan dunia anak-anaknya. Kan begitu ya? Mereka nggak mau anak-anaknya itu jatuh sakit. Kalau panas, mereka akan naungi. Kalau kehujanan, mereka akan berikan sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari hawa dingin. Begitu kan? Diberikan tempat yang layak. Bahkan Masya Allah, saking baiknya orang tua, sebagian orang tua anaknya 4, sudah dibikinkan rumah 4. Padahal anaknya masih sekolah, ada yang SMP, ada yang SMA. Tapi orang tuanya sudah bikinkan, nah rumah yang di sana buat yang sulung, rumah yang di sana buat yang kedua, rumah yang di sana buat anak saya yang ketiga. Masya Allah para jamaah. Artinya apa? Begitu perhatian kepada dunia dari anak-anaknya. Maka seharusnya orang tua lebih perhatian lagi, lebih khawatir tentang nasib daripada anak-anaknya, terkait nanti nasib mereka di kehidupan akhirat. Apakah orang tua sudah berusaha bagaimana kemudian menyelamatkan anak-anaknya dari panasnya api neraka? Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Maka para ulama mengingatkan, yang bagi lil ab an yushajji'a auladahu min banin aw banat ala fi'li kulli khair. Ya, hendaknya para ayah, para orang tua selalu memberikan tasjih. Tasjih itu motivasi untuk putra-putrinya agar bersemangat melakukan segala jenis kebaikan. Kalau wasiatnya Nabi Ibrahim itu apa? Madza ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang kalian akan sembah setelah nanti aku meninggal dunia? Artinya tarbiyah akidah, menanamkan pendidikan akidah, pendidikan iman kepada anak-anaknya. Karena itu yang paling dibutuhkan. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Berbeda dengan keadaan orang tua di zaman ini. Ya, yang mereka wanti-wanti kepada anak-anaknya, madza ta'kuluna mim ba'di. Apa yang akan kalian makan sepeninggalku. Jadi yang dikhawatirkan dunianya saja. Orang tua tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana nasib anak-anaknya nanti di kehidupan akhirat. Kenapa? Karena anak-anaknya tanggung jawab kedua orang tua. Maka bantu anak-anak untuk selalu berbuat baik. Motivasi mereka untuk selalu berbuat baik dan menjauhi semua keburukan. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan lupa terus mendoakan anak-anak kita. Karena berat, Pak. Berbakti ke orang tua itu berat enggak? Berat tidak, Pak? Berat. Apalagi berbakti ya kepada orang tua di masa tuanya. Itu lebih berat lagi. Kenapa para jamaah? Sampai diwanti-wanti oleh Allah. Ya. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau dua-duanya sampai di masa tua dalam pemeliharaanmu, apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma. Jangan kalian bentak keduanya. Lihat. Artinya apa? Di sini ada wanti-wanti dari Allah. Menghadapi orang tua kita di masa tuanya itu jauh lebih berat dibandingkan menghadapi orang tua di masa orang tua kita masih muda. Karena menghadapi kedua orang tua di masa tuanya berarti anak-anaknya juga sudah beranjak tua. Ya tidak, Pak? Kalau orang tua kita sampai usia lanjut dalam pemeliharaan kita, berarti kitanya sudah tua atau masih muda? Kitanya sudah beranjak tua juga. Mohon maaf, semakin tua itu semakin banyak kebutuhan atau semakin sedikit kebutuhan? Semakin banyak kan? Waktu orang tua kita masih muda, anak kita cuma 1. Sekarang orang tua kita sudah usia lanjut, anak kita sudah 7. Apa enggak riuh tuh? Ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin orang tua juga. Maka berat, berbakti ke orang tua itu berat. Makanya pahalanya surga. Nanti ada satu pintu. Ya, menurut penjelasan sebagian ulama, dari 8 pintu surga itu salah satu di antaranya babul bir. Pintu bakti kepada kedua orang
tua. Satu amalan yang diganjar dengan surga, berarti itu amalan besar. Orang yang berhasil melakukannya juga pasti orang-orang besar. Orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, bukan orang sembarangan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya bantu anak-anak kita itu untuk bakti kepada kita orang tuanya. Dengan cara terus mendoakan. Sebagaimana anak juga punya kewajiban terus mendoakan kedua orang tua. Apa doa untuk anak kita, Pak? Yang suka doain anak-anaknya enggak? Doain. Apa doanya? Doa untuk anak kita. Apa doanya? Berarti doa orang tua untuk anak. Kan ada doa anak untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak untuk orang tua. Nah, ini doa orang tua untuk anak. Apa doanya, Pak? Rabbi habli minas shalihin. Itu di antara doanya. Rabbi habli minas shalihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak keturunan dari kalangan orang-orang saleh. Atau Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Banyak doanya itu. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari sisimu dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang thayyib, berarti yang saleh dan saleha. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau Maha mendengar doa. Atau doa yang di awal tadi kita sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah diriku sebagai pendiri salat, orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan jadikan pula anak keturunanku, dzurriyyatku, orang-orang yang mendirikan salat. Ada bapaknya ahli masjid, anaknya enggak tahu kemana, Pak. Enggak pernah mengenal masjid. Kan ada yang begitu, Pak. Atau sebaliknya, anaknya ahli masjid, orang tuanya enggak tahu kemana. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka saling mendoakan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kemudian juga doa Nabi Ibrahim. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan juga anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ada enggak orang tua muslim anaknya murtad? Ada para jamaah. Atau sebaliknya, anaknya muslim, orang tuanya murtad. Bahkan sebagian mereka murtadnya itu menjelang mati lagi. Nauzubillah. Ya, su'ul khatimah. Nah, maka doa ini penting. Ya, kita ini enggak punya kekuatan apa-apa kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Atau doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Wa aslihli fi dzurriyyati, wa aslihli, ya Allah, perbaiki untukku zuriatku, anak keturunanku. Wa aslihli fi dzurriyyati. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu doa-doa yang selayaknya orang tua terus memanjatkannya setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah orang tua yang baik, orang tua yang saleh dan saleha, senantiasa membantu, memotivasi anak-anaknya untuk selalu menjadi orang yang saleh dan saleha, sekaligus juga mendoakan mereka semua. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat. Pas Pak ya. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Insyaallah taala nanti di kesempatan berikutnya kita akan masuk di pembahasan yang baru. Insyaallah kita akan belajar makan dan minum, ya, dengan adab-adab
yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sudah selesai belajar tentang tidur. Nanti kita belajar tentang makan dan minum. InsyaAllah ta'ala semoga Allah mudahkan. Billahi taufiq wal hidayah, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.